Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fiih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, rahimahna wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kita Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada hadis yang ke-20 dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada sebagian kesempatan hadis yang ke-19. Namun kesempatan yang ada pada hadis yang ke-20 yang anak baca daripada kesempatan yang lain itu sebenarnya. Baik. Yaitu berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa Ibn Hubayshir rahimana wa rahimahullah dan dari Zuhair bin Hubaysh bukan sahabat. Dia bukan sahabat, tetapi dia adalah tabi'i. Rahimana wa rahimahullah. Dia berkata, Ataitu Safwan bin Asal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mas'i 'alal khuffain. Suatu ketika aku pernah mendatangi Safwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu. As'aluhu 'anil mas'i 'alal khuffain. Yani aku bertanya kepadanya tentang memusat di atas dua sepatu. Yani Zuhair bin Hubaysh, suatu ketika dia datang untuk bertemu dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Safwan bin Asal. Tujuan dia berjumpa dengan Safwan bin Asal
adalah untuk bertanya tentang hukum dari hukum-hukum syariah, yaitu bertanya tentang hukum mengusap di atas dua khuf, mengusap di atas dua khuf. Nah, maka Safwan bin Asal berkata, "Maja abika ya Zaid, apa yang mendorong engkau datang ke sini wahai Zaid?" Fakultu istiwa'ul ilmi. Maka Zaid pun berkata, aku katakan istiwa'ul ilmi. Yang mendorong aku ke sini adalah mencari ilmu. Mencari ilmu. Fakal. Maka Safwan bin Asal berkata, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi riddan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat, yakni para malaikat Allah, meletakkan sayapnya li talibil ilmi, kepada para penuntut ilmu, ridwan bima yatlub, karena ridho dengan apa yang dicari. Fakultu, maka aku pun berkata, kata Zaid, innahu kada haqqa fi sadri al-mashu ala al-khuffaini ba'da al-qa'id wal bawl. Sungguh aku ragu tentang kebolehan mengusap di atas dua khuf setelah buang air besar dan buang air kecil. Jadi kalau setelah buang air besar atau buang air kecil itu apakah boleh kalau berwudu itu mengusap di atas dua khuf, dua sepatu? Wa kunta amran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kunta mri'ah, wa kunta imra'an. Dan engkau wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluk, hal sami'ta yadhkuru fi dhalika syai'an. Maka aku datang kepadamu untuk bertanya, apakah engkau mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan sesuatu tentang hal tersebut? Dia menyebutkan tentang apa? Mengusap di atas dua khuf. Qala na'am. Safwan bin Asal berkata, iya. Ya, ini aku pernah mendengar. Karena ya'muruna idza kunna safran aw musafirina an la nanza' khufafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabah. Lakin min gha'itin wa bawlin wa nawmin. Kata Safwan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu memerintahkan kami, idza kunna safran aw musafirin, apabila kami bersafar
Allah nanzah hifafana salasata ayyamin wa layalihinna. Agar jangan kami membuka sepatu-sepatu kami selama 3 siang 3 malam. Illa min janabah, kecuali karena janabah. Lakin min ghaibin wa baulin wa naqmin. Akan tetapi kalau buang air besar atau buang air kecil atau tidur, maka tidak perlu buka kau kalau berwudu. Ya, ini bisa usap di atas dua kau. Kata Sofwan bin Asal. Fakultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Maka aku pun bertanya, kata Hir bin Qubais, apakah engkau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang kecintaan? Jadi beliau pernah bercerita tentang sesuatu tentang al-hawa. Qala na'am. Dia pun berkata iya, pernah. Yaitu kunna ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulunya kami pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di safar pada suatu perjalanan. Fabaina nahnu indahu inna dahu a'rabiyyun bi sawtin lahu jahwari. Kata Sofwan, dulu kami pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu safar, satu perjalanan. Fabainama nahnu indahu, maka ketika kami sedang berada di sisi beliau, iznadahu a'rabiyyun bi sawtin lahu jahwariyyun. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui berteriak memanggil Nabi dengan suara yang kuat, suara yang keras lagi lantang. Ya Muhammad, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi namanya orang Badui ya, tidak tahu sopan santun. Maka datang di hadapan Nabi, teriak nama Nabi dengan suara yang keras, lantang. Ya. Dan tidak katakan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, tapi panggil nama Rasulullah, ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Maka kata Sofwan, fa'ajabahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nahwan min sawtih. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab panggilan orang ini dengan suara yang sama kerasnya. Ya, dia panggil Rasulullah dengan suara keras, ya Rasulullah juga jawab dengan suara keras. Apa jawaban Rasulullah? Ya, ada apa? Gitu. Jadi Sofwan bin Asal menyebutkan sifat Rasulullah ketika menjawab panggilan orang tadi itu, dan bagaimana Rasulullah melayani orang Badui. Fakultu lahu, maka aku pun berkata kepadanya, Sofwan waktu itu ada di sisi Rasulullah. Lalu Arab Badui itu berteriak Nabi dengan suara keras lagi lantang, maka Sofwan yang merupakan sahabat Nabi sangat menghormati Nabi, sangat menghargai Nabi, sangat memuliakan Nabi, mendengarkan perlakuan atau cara Arab Badui memanggil Nabi dengan panggilan seperti itu, tidak terima, dia marah. Ya, marah. Maka apa kata Sofwan? Wahaka, celaka kau. Ukdus min sawtik. Innaka inda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Celakalah kau. Rendahkan suara. Sesungguhnya engkau sedang berada di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad nuhita an hada.
Dan sungguh engkau telah dilarang dari berperilaku demikian. Jadi dilarang di hadapan Nabi itu bersuara keras, apalagi memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara keras. Nanti kita sebutkan di faedah-faedah hukumnya. Fakal, maka orang Badui itu katakan, Wallah la akhdus, demi Allah saya tidak mau rendahkan suara saya. Namanya Badui primitif, keras kepala. Ya, dia tahu sopan santun, ya ditegur, ya keras kepala. Maka ketika dikatakan, Ukhdus min sautik, rendahkan suaramu, dia katakan, Wallahi la akhdus, demi Allah saya tidak mau rendahkan suara saya. Qala al-Arabi, kemudian Badui ini berkata, al-mar'u yuhibbu qaumah. Dia langsung lancarkan pertanyaan. Tanpa basa-basi, langsung lancarkan pertanyaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata dia, al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Ada bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai suatu kaum, tapi dia belum bisa mengikuti mereka. Jadi dia cinta suatu kaum, tapi dia belum bisa bersama dengan kaum tersebut. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Seseorang itu akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka hati-hati ya, jangan cintai Ronaldo. Nanti dikumpulkan dengan Ronaldo. Di hari kiamat kasihan. Kalau Muslim nggak apa-apa, tapi kalau kafir kan sayang. Ya. Nah, jangan cintai Maradona, ya, pemakan narkoba, cuma dikumpulkan sama pemakan narkoba di hari kiamat. Waliyahzubillah. Maka kemudian apa? Kata Safwan, fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban min al-maghribi masiratu ardihi aw yasiruhu ar-rakibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina amman. Qala Sufyan, ahadur ruwah qibala Syam. Jadi Sofwan bin Asal ini melanjutkan ceritanya. Kata beliau, Fanazala yuhadithuna, maka Nabi setelah menerangkan al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah ini, seseorang pada hari kiamat nanti dikumpulkan dengan orang yang dia cintai, itu Nabi terus memberikan nasihat kepada para sahabat, terus bercerita kepada para sahabat. Tentunya banyak ya. Sofwan bin Asal nggak ceritakan semua apa-apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Nanti ada dalam hadis lain, tetapi di sini ya dalam riwayat ini Sofwan bin Asal menyebutkan sama jalan hadis itu. Nabi terus memberikan nasihat, bercerita kepada kami. Hatta dzakara ba'dan min al-maghribi masiratu ardihi aw yasiru ar-raqibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina. Sampai pada cerita Nabi tentang satu pintu minal maghribi yang ada satu pintu dari barat, di sebelah barat yang masiratu ardihi aw yasiru rakibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina. Nabi menceritakan satu pintu dari barat itu, yang besarnya pintu itu, luasnya pintu itu bisa ditempuh dalam perjalanan waktu 40 tahun
atau seorang pengendara unta, pengendara kendaraan, pengendara hewan itu, dia bisa tempuh dari satu sudut sisi pintu ke sisi satu pintu yang lain itu ditempuh dalam waktu 70 tahun. Ditempuh dalam waktu 40 atau 70 tahun. Ya, ini pintu yang besar. Saking besarnya pintu itu, dari satu tiang ke tiang yang lain itu ditempuh dalam perjalanan waktu 40 atau 70 tahun. Kalau Sufyan, berkata Sufyan, Ahadur Ruwah, ini salah satu perawi ya, salah satu perawi dari hadis ini yang bernama Sufyan itu dia berkata, Qibala Syam, pintu itu di arah Syam. Khalaqallahu ta'ala yawma khalaqa samawati wal arda maftuhan litawbah. Allah menciptakan pintu itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi, maftuhan litawbah, terbuka untuk menerima taubat orang-orang yang bertaubat. La yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu min fawq. Dan pintu itu tidak akan ditutup sampai matahari terbit darinya. Kenapa? Kata Imam Nawawi rahimahullah, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala haditsun hasanun sahih. Imam Nawawi berkata hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dan selain beliau. Selain Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis hasan yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi ikhwan, azza Allah wa iyyakum, ya, pintu yang dimaksudkan oleh, yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat ini itu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan suatu pintu di barat, itu yang pintu itu luasnya bisa ditempuh dari satu tiang ke tiang yang lain dalam perjalanan 40 atau 70 tahun. Itu perjalanan berkuda ya, atau berkendaraan. Ya. Nah, pintu itu senantiasa terbuka begitu saja. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu, Allah menciptakan pintu itu, dan pintu itu senantiasa terbuka begitu. Untuk apa? Untuk menerima taubat orang-orang yang bertaubat setiap saat. Ya, tidak ditutup-tutup. Nah, pintu itu ditutup kapan? Ditutup ketika pintu taubat itu telah tertutup. Yaitu ketika matahari terbit dari barat, matahari terbit dari pintu tersebut. Ya, nah, ada di sini para pimpinan Allah wa'alaikum, hadis Sofwan bin Asal ini adalah hadis yang agung, hadis yang mempunyai banyak faedah sekali ya. Yang ada beberapa faedah penting dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, hadis ini menerangkan kepada kita tentang keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu. Yaitu menuntut ilmu itu punya keutamaan yang sangat banyak. Mempunyai keutamaan yang sangat banyak sekali. Dan ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu agama. Ilmu agama. Ilmu agama itu adalah ilmu ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya agama. Ilmu agama itu adalah ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang belajar ilmu, lalu dia katakan ini bagian dari agama, tapi ternyata ilmu tersebut tidak diajarkan oleh Nabi, kita tanya sumber hukumnya apakah ada dalam Al-Quran.
Kalau dia katakan tidak ada, lalu kita tanyakan lagi apakah ada dalam sunnah Nabi, dalam sabda Nabi. Dan kalau dia katakan pun tidak ada, maka kita katakan itu berarti bukan agama. Bukan apa? Bukan agama. Karena definisi agama itu apa? Definisi ilmu agama itu definisinya adalah ilmu yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan bentuk upaya yang menunjukkan manusia kepada surga dan menjauhkan manusia dari neraka, maka itulah yang dimaksud dengan ilmu agama. Dan tidak tersisa ilmu agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak ada bagian dari ilmu agama ini yang disembunyikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Semuanya telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah mengatakan di dalam hadis, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidaklah tersisa suatu perkara yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka illa wa qad buyyina lakum, kecuali pasti perkara itu telah dijelaskan untuk kalian. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, Hamzah, bodoh, pergi bodoh, cepat pergi bodoh supaya jangan ngantuk. Nah, sini, betul. Saya betul kita tanci. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidaklah tersisa suatu perkara yang mendekatkan manusia ke surga dan menjauhkan mereka dari neraka illa wa qad buyyina lakum, kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah kepada kalian. Jadi Rasulullah mengatakan tidak tersisa satu perkara. Sekecil apapun perkara yang mendekatkan manusia ke surga, Rasulullah ajarkan. Sekecil apapun perkara yang menjauhkan manusia dari neraka, Rasulullah ajarkan. Itu berarti apa? Berarti agama ini telah diajarkan seluruhnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada yang disembunyikan. Sehingga apa-apa yang datang dari Rasulullah yang ada sumbernya dalam Al-Quran atau hadis Nabi, maka itulah agama. Dan apa-apa yang tidak ada sumbernya dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi, maka itu bukan agama. Meskipun di kemudian hari orang-orang menganggapnya agama. Kenapa? Karena agama itu terbatas pada apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Ya. Sebab itu ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Arafah di Haji Wada. Itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, kata Allah. Dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama. Perhatikan firman Allah ini. Ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah itu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan bahwa aku telah sempurnakan agama kalian hari ini. Sebab itu apa? Ketika agama ini disempurnakan oleh Allah, maka Rasulullah pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejak kembali dari Haji Wada itu, beberapa saat kemudian Rasulullah
Andai agama ini belum sempurna, itu berarti Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan agama ini belum sempurna. Nah, kalau agama ini belum sempurna berarti dia membutuhkan penambahan. Dia membutuhkan pengurangan. Tetapi ketika Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka ini memberikan manfaat, memberikan keterangan hukum kepada kita bahwa agama ini sudah sempurna, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Ya, karena namanya sesuatu sudah sempurna itu kan tidak membutuhkan penambahan. Kalau tambah nanti lebih akhirnya. Kalau kasih kurang ya juga nanti kurang. Maka ketika Allah mengatakan agama sudah sempurna, ya sudah itu saja. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Ya. Oh Ustaz, tapi ini kan baik. Kita katakan baik menurut siapa? Kalau dikatakan menurut kami ini baik Ustaz. Atau menurut Ustaz kami ini baik. Menurut kiai kami ini baik. Menurut imam kami ini baik. Maka kita katakan kepadanya, kalaulah sekiranya perkara yang engkau katakan itu baik dalam pandangan agama, pasti Allah telah mensyariatkan. Kalau sekiranya apa yang engkau lakukan itu baik dalam pandangan agama dan mendekatkan manusia ke surga dengan kebaikan yang engkau maksudkan itu, maka pasti Rasulullah telah mengajarkan kepada kita. Tapi itu ternyata perkara yang engkau lakukan ini tidak diajarkan oleh Rasulullah. Perkara yang engkau lakukan ini tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran. Lalu engkau mengatakan ini baik, berarti secara tidak langsung engkau terkena ucapan Imam Malik rahimahullah. Apa itu ucapan Imam Malik? Barang siapa yang menambah sesuatu dalam agama ini, itu pada za'ama anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Orang ini telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhianat dalam menyampaikan risalah. Kenapa? Kenapa Rasulullah secara tidak langsung dia bisa tuduh Rasulullah berkhianat? Karena ada kebaikan yang Rasulullah tidak ajarkan dan dia tahu. Ya. Kalau dia mengatakan ya Ustaz ini baik, memang ini Rasulullah tidak ajarkan tapi ini baik. Lalu kita katakan, oh berarti ada kebaikan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Atau ada kebaikan yang Rasulullah tidak tahu dan Anda tahu. Memangnya ada Jibril yang datang kepada Anda untuk memberitahukan Anda tentang kebaikan itu? Jawabannya ya pasti tidak. Ya. Nah kalau tidak, kenapa engkau tidak cukupkan diriku dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah saja? Kenapa harus engkau tambah? Kenapa harus engkau kurangi? Kenapa engkau harus beribadah dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan agama. Nah, kalau ada kebaikan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, maka Masya Allah, ini suatu musibah besar. Atau kalaulah boleh seseorang beribadah kepada Allah dengan anggapan baik, kita katakan, kalaulah boleh seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan modal anggapan baik, maka kita katakan besok lusa agama ini jadi hancur berantakan. Agama ini akan jadi kacau balau. Kenapa? Karena setiap orang, masing-masing orang akan berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu yang menurut dia baik. Sementara pemikiran manusia tentang kebaikan ini berbeda-beda. Baik menurut Anda belum tentu baik menurut saya. Oleh sebab itu, kenapa dalam ilmu dunia itu kenapa selalu ada inovasi? Karena selalu ada produk-produk terbaik. Ya, selalu ada produk-produk terbaik. Hari ini Samsung misalnya di dunia handphone di atas keluar A1 sebagai produk terbaik di tahun 2019. Nanti di tahun 2020 Samsung mengeluarkan produk terbaik di seling mungkin A34. Ya gitu. Ya. Artinya kebaikan menurut manusia itu berkembang biasa. Nah kalau agama diletakkan pada asal manusia, atau agama diberikan kebebasan kepada manusia untuk berkreasi dengan anggapan baik,
maka besok atau lusa engkau akan melihat agama ini hancur dan kacau balau. Kenapa? Hari ini anak katakan, oh Ustaz kalau takbiratul ihram kayak begini kayaknya kurang mantap. Anak perlu tambah sedikit Ustaz, putar-putar dulu baru taruh di tahu. Tidak ada misalnya ini. Allah Akbar, putar-putar seperti orang dulu tasbih itu baru taruh di dada. Oh Ustaz kalau taruh di dada kurang bagus, anak mau tongkat pinggang saja biar lebih keren. Ya. Dan masing-masing orang akan beranggapan baik. Ya. Kalau kita katakan, oh ini tidak boleh, kata siapa? Oh ini tidak baik, kata siapa? Ya itu kan kata Anda tidak baik. Kalau saya kan baik. Coba Anda bayangkan bagaimana kalau agama ini dibangun dengan anggapan baik. Nanti lama-lama usaha bisa bikin agama sendiri karena menurut dia juga baik. Ya kan? Atau orang gila bisa datang dengan suatu bentuk ibadah sendiri lalu dia katakan ini baik. Antum dengan dasar apa mau menyalahkan dia? Dengan dasar apa mau mengatakan tidak boleh? Sementara anggapan baik menurut manusia itu berbeda-beda. Ya. Oleh sebab itu produk Toyota mengatakan produknya yang paling terbaik dari Daihatsu, katakan ya sabar dulu Toyota. Daihatsu juga paling terbaik. Ya. Begitu dari Daihatsu dia katakan kami yang terbaik, maka Isuzu bilang jangan dulu. Sebentar dulu, Panther itu yang paling mantap. Ya. Masing-masing orang dengan persepsi anggapan baik yang berbeda-beda. Ya. Karena masing-masing orang dengan persepsi anggapan baik yang berbeda-beda. Lalu kalau agama ini diberikan kebebasan kepada manusia untuk berkreasi, maka jangan salah kalau nanti besok lusa ada orang modifikasi agama ini dengan bentuk-bentuk yang lebih hebat menurut mereka. Barangkali antum hari ini pikir biasa saja, tenang sambil subhanallah. Atau antum pikir pelan setiap kali selesai sholat sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Antum ini tidak bisa apa-apa. Maka Syafi'i, ya syukurlah karena pikir tenang-tenang. Tapi kalau pikir ribut-ribut itu bukan mazhab Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i sendiri melarang berpikir setelah salat itu dengan suara besar, itu larang dalam mazhab Syafi'i. Ya. Nah, kalau ingin tahu keterangan Imam Syafi'i, ya baca saja bagaimana Imam Syafi'i dalam berpikir, atau baca saja Fathul Bari. Fathul Bari ketika mengomentari atau Al-Hafidz Ibnu Hajar As-Salami menyebutkan atau mensyarah hadis Ibnu Abbas, yaitu tentang selesai sholat Rasulullah bertakbir 3 kali dengan suara besar. Ya. Nah di situ ada bawakan keterangan Imam Syafi'i rahimahullah. Maka apa yang mau fitina Allah itu? Akhirnya apa? Nah, kalau seorang itu dia beribadah kepada Allah dengan anggapan baik, maka akan jadi hancur agama. Ya. Maka sebab itu agama yang mulia ini tidak dibangun di atas anggapan baik, tetapi dibangun berdasarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dari mana Anda mengetahui apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah? Dari Al-Quran, dari As-Sunnah, hadis-hadis Nabi SAW. Lalu Ustaz, dari mana kita mau mengetahui hadis-hadis Nabi? Ya dari belajar. Nah, Rasulullah mengatakan al-ilmu bita'allum, ilmu itu didapatkan dengan belajar. Jadi kalau jadi orang Islam itu harus pintar. Jadi orang Islam itu harus belajar. Islam tidak suka orang yang bodoh. Makanya Islam memotivasi manusia untuk belajar. Terutama orang Islam sendiri harus belajar. Nah ayat yang pertama turun kepada Rasulullah itu adalah ayat yang mengisyaratkan supaya dalam belajar. Iqra, bacalah. Jadi belajar. Iya. Maka dari itu Rasulullah mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, mempelajari ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Dari mana kita mengetahui agama kita ini? Dari belajar. Kita tidak bisa mengetahui agama dengan cara mimpi, tidak bisa. Antum tidur sepanjang hari dan bulan Januari, bangun di bulan Desember, belum tentu antum bermimpi tentang suatu syariat agama. Ya. Dan kalau seandainya datang kepada Anda suatu syariat agama melalui mimpi, maka itu bisa jadi datangnya dari syaitan. Kenapa? Karena agama sudah sempurna dan tidak ada lagi nabi baru. Ya.
Kalau seandainya antum masih bermimpi suatu praktek ibadah tersendiri, berarti agama belum sempurna, masih perlu ditambah dengan yang antum miliki. Iya kan? Maka dari itu apa? Sekali lagi kita katakan bahwa agama atau ilmu syar'i atau ilmu agama itu adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah ilmu yang ada padanya pujian, ada padanya sanjungan, ilmu yang Al-Quran dan Sunnah memotivasi manusia supaya memiliki. Ilmu yang Al-Quran dan Sunnah memotivasi manusia supaya memiliki. Jadi kita itu jadi orang jangan malas belajar. Belajar, harus belajar. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Surat Al-Isra ayat 36. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya dasar ilmiah tentang, tidak punya pengetahuan tentang, tidak punya pembahasan ilmiah tentang. Jadi orang Islam itu dalam beribadah tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh. Harus punya pegangan. Kenapa saya lakukan ini? Apa dasar hukumnya? Apakah Al-Quran mengatakannya? Atau Sunnah Nabi mengatakannya? Nah, itu harus jelas. Supaya apa? Supaya bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Tidak bisa kita kemudian di hadapan Allah ketika ditanya kenapa engkau melakukan ini, kenapa engkau beribadah begini, lalu kita mengatakan, ya Allah, saya tidak tahu, lama adri, ra'aitun nasa yaf'alunaha, fa'altuh. Saya melihat orang-orang melakukannya, maka saya pun ikut mereka melakukannya. Kenapa? Karena Allah mengatakan batas malin secara tadi ilmu inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya dasar ilmu tentangnya. Tidak boleh. Kenapa? Karena inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hatimu akan ditanya semuanya di sisi Allah. Kalau dikatakan Ustaz, saya akan mengikuti imam, saya mengikuti syekh pulang, saya mengikuti ustaz pulang, saya mengikuti imam pulang, saya mengikuti kakek saya mengikuti moyang saya. Maka kita katakan kepadanya, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "In tabara alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Ketika hari di mana orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka. Ketika melihat azab Allah. Jadi kita katakan, saya mengikuti si fulan. Nanti di hari kiamat si fulan itu berlepas diri dari Anda. Sampai-sampai mereka menyesal, mereka mengatakan, ya Allah, kalau seandainya kami bisa dibangkitkan lagi ke dunia, maka kami dibangkitkan lagi supaya kami mau berlepas diri dari mereka, sebagaimana hari ini mereka berlepas diri dari kami. Jadi agama itu tidak bisa ikut-ikutan. Seseorang yang beragama itu harus dibangun di atas dasar-dasar ilmiah. Ya apa? Di atas dasar-dasar ilmiah. Kenapa Anda melakukan yang demikian? Siapa yang mengajarkannya? Apakah ada dasar hukumnya dari Al-Quran ataukah dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebab itu sampai-sampai Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Imam Syafi'i rahimahana wa rahimahullah. Beliau mengatakan la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi seseorang, yakni haram hukumnya. Ayakhudha bi qawlina untuk mengambil pendapat kami. Yakni pendapat siapa? Pendapat Syafi'i, pendapat Maliki, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil pendapat kami malam ya'lam min aina akhadnahu, selama dia belum tahu di atas dasar apa kami membangun pendapat kami. Apakah pendapat itu di atas Al-Quran dan Sunnah atau pendapat itu hanya ijtihad semata-mata. Ya. Jadi artinya apa? Imam Syafi'i sendiri mengisyaratkan kepada manusia, kepada orang-orang, bahkan pengikut-pengikutnya, bahwa dalam beragama itu jangan ikut-ikutan. Kalau mengambil pendapat seorang imam, dia harus tahu dasar-dasar hukum di atas pendapat tersebut. Ya.
Pendapat ini dibangun di atas dalil apa? Pendapat ini dibangun di atas apa? Dasar hukum apa dan seterusnya begitu. Ya. Nah, maka sekali lagi kita katakan ilmu yang ada padanya sanjungan, ilmu yang ada padanya pujian, ilmu yang Al-Quran dan Sunnah memotivasi manusia kepadanya itu adalah ilmu agama. Apa itu ilmu agama? Ilmu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pertanyaannya bagaimana mendapatkan ilmu agama? Ya tentunya belajar, tidak bisa dengan mimpi atau merenung di gua-gua. Tidak bisa. Baik. Bahkan ya kawan, para ulama sendiri seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan setelah berbicara panjang lebar tentang keutamaan ilmu agama, kata beliau, wa huwa naw'un min al-jihad fi sabilillah. Lianna hadha ad-din qama bi amri. Bahkan ilmu agama ini adalah satu daripada jenis jihad fi sabilillah. Satu jenis daripada jihad fi sabilillah, satu macam daripada jihad fi sabilillah. Artinya dia bagian daripada jihad fi sabilillah. Kenapa li'anna hadzal din qama bi amrayn? Karena agama ini tegak dengan dua perkara, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Agama ini tegak dengan dua perkara. Yaitu yang pertama, qama bil ilmi wal bayan. Agama ini tegak dengan ilmu dan penjelasan. Agama ini tegak dengan ilmu dan penjelasan. Yang kedua, wa bisilah, yaitu bisayfi was sirat. Jadi yang kedua, agama ini tegak dengan apa? Dengan senjata dan keberanian. Nah, kalau dengan ilmu dan penjelasan ya butuh ilmu agama. Kalau dia agama ini tegak dengan pedang, dengan senjata dan keberanian, berarti ini adalah jihad dengan menggunakan alam. Ya. Tetapi apa? Ilmu agama itu sendiri, mempelajari ilmu agama itu sendiri adalah bagian daripada jihad fi sabilillah. Lalu apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Hatta inna ba'dal ulama sampai sebahagian para ulama berkata, inna talabal ilmi afdalu minal jihad fi sabilillah bisilah. Sesungguhnya mempelajari ilmu agama itu lebih afdal, lebih utama daripada jihad fi sabilillah dengan senjata. Mempelajari ilmu agama lebih utama daripada jihad fi sabilillah dengan senjata. Dengan pedang, dengan busur, dengan panah. Ya, mempelajari ilmu agama lebih utama dari itu. Kenapa? Lianna hifdz syariah innama yakunu bil ilmi wal jihad fi sabilillah mabniun 'ala al ilmi. لا يسير المجاهد ولا يقاتل ولا يهجم ولا يقسم الغنيمة ولا يحكم بالأسرة إلا عن طريقة العلم فالعلم هو كل شيء. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kenapa mempelajari? Sebagian para ulama mengatakan bahwa mempelajari ilmu agama itu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Karena jihad fisabilillah dengan pedang maksudnya ya, dengan senjata, dengan alat. Kenapa? Karena hifdz syariah innama yakunu bil ilm. Menjaga agama, pemeliharaan terhadap agama ini terjadi dengan ilmu. Pemeliharaan agama terjadi dengan apa? Ilmu. Terlaksana dengan ilmu. Yaitu apa? Jihad dengan pedang fisabilillah mabniun 'alal ilmi. Dibangun di atas ilmu. Karena orang tidak bisa jihad tanpa ilmu. Kalau jihad tanpa ilmu akhirnya jadi apa? Jadi frontal, jadi apa? Jadi ekstrim. Meletakkan prinsip-prinsip agama bukan pada tempatnya. Ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya antum lihat ada bom di mana-mana, ya, ada bom bunuh diri, ada peledakan, bahkan bisa digunakan kesempatan itu juga oleh pihak-pihak tertentu untuk apa? Mengair di air yang keruh, mengambil keuntungan. Ya. Kenapa? Karena muncul orang-orang yang membangun prinsip jihad tidak di atas ilmu. Akhirnya mereka membunuh sesama muslim. Mereka mengganggu orang-orang di tengah jalan yang tidak tahu apa-apa. Pasang bom di minimarket, ada ibu-ibu yang mati. Pasang bom di jalan-jalan raya dan seterusnya. Ini menyelisihi Islam.
Lah Rasulullah mengatakan bahwa iman itu ada 70 sekian cabang, 60 sampai 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anis thariq, menyingkirkan duri dari jalan. Coba bayangkan, menyingkirkan duri dari jalan itu bagian dari iman. Artinya tidak boleh mengganggu orang lewat di tengah jalan, apalagi pasang bom. Tentu menyelisih syariah. Ya. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena orang-orang yang melakukan jihad tidak dibangun di atas ilmu dan syar'i. Akhirnya salah paham. Akhirnya membuat agama ini jadi kacau. Membuat agama ini jadi rusak. Ya. Membuat persepsi orang-orang non-muslim terhadap Islam itu seolah-olah agama Islam itu adalah agama yang membawa kekerasan. Padahal apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu li'utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, aku diutus bukan untuk membuat manusia takut. Aku diutus bukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekstrim, teror, menimbulkan rasa ketidakamanan pada orang lain. Tidak. Rasulullah mengatakan innama bu'itsu li'utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan ma'akjalu fil mizan, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seseorang daripada min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Daripada akhlak yang baik. Tapi kenapa masih ada orang yang melakukan demikian? Masih ada orang yang melakukan tindakan-tindakan teror? Jawabnya ada dua kemungkinan. Jawaban yang pertama, bisa jadi itu muncul dari orang-orang yang tidak tuntas belajar agama, sehingga mereka melakukan jihad itu dibangun di atas prinsip-prinsip yang salah, menyelisih ketentuan syariah, tidak paham benar terhadap hukum-hukum Islam. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi itu pihak ketiga memanfaatkan mereka untuk mendiskreditkan Islam. Bisa jadi. Sebab itu pada tahun 60 sekian, itu di Singapura pernah terjadi setiap hari itu ada ledakan-ledakan di pasar-pasar, ledakan bom di supermarket, di tempat-tempat keramaian. Dan setiap kali ledakan bom di situ tuh selalu saja ada orang-orang Islam Moro di situ. Lalu media pun mulai berperang, ini adalah aksi-aksi tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh ekstremis Muslim, ya, orang-orang Islam Moro. Suatu ketika Allah membongkar kejahatan mereka, Allah membongkar makar mereka. Ada orang yang tukang rakit-rakit bom itu, dia meledak dengan bom. Begitu security datang, polisi datang, periksa, ternyata intelijen Amerika. Jadi yang selama ini rakit bom untuk taruh di tempat-tempat keramaian untuk mengkambing hitamkan Muslim Moro itu intelijen FBI, Amerika Serikat. Jadi pihak ketiga memanfaatkan untuk mendiskreditkan Islam, membuat image buruk terhadap kaum muslimin. Dan suatu keanehan, kalau kita melihat realita yang terjadi di Republik ini, kan setiap kali bom-bom itu selalu ada KTP, selalu ada kartu keluarga. Orang jalan-jalan bawa kartu keluarga mau kemana? Dan anehnya, begitu bom meledak, motor rusak, KTP-nya nggak rusak, kartu keluarganya nggak rusak, sakti kartu keluarga, ya, anti ledak. Ya. Nah ini kan ketahuan. Jadi besar sekali kemungkinan bahwa bisa jadi ini adalah permainan pihak ketiga. Untuk apa? Untuk mendiskreditkan Islam. Tetapi tidak tertutup kemungkinan dan kita tidak pungkiri bahwa memang ada di kalangan kaum muslimin orang-orang yang belajar agamanya tidak tuntas, akhirnya berjihad di atas prinsip-prinsip yang keliru, maka salah paham. Akhirnya terjadilah tindakan-tindakan teror. Maka semua ini butuh ilmu. Maka Syekh mengatakan kepada kita apa? Bahwa jihad dengan pedang fisabilillah dibangun di atas ilmu. Tidaklah seorang mujahid berjalan untuk berperang juga kecuali di atas ilmu. Tidaklah seseorang itu dia melakukan penyerangan kecuali di atas ilmu. Tidaklah seseorang dia membagi harta ganimah perang kecuali di atas ilmu. Tidaklah seseorang dia mengatur urusan para tawanan kecuali juga di atas ilmu. Ya.
Sekarang kalau antum berjihad tanpa ilmu misalnya, lalu ada harta rampasan perang, mau diapakan? Hah? Mau diambil untuk pribadi? Kan mau dibagi pastinya harta rampasan perang ya. Mau dibagi, butuh ilmu tidak? Butuh ilmu, pembagiannya butuh ilmu. Ketentuan agama membagi bahwa ini harus sekian, ini harus sekian, harus ada. Begitu pula ada tawanan. Tawanan ini mau diapakan? Juga butuh ilmu. Kalau tawanan itu diperlakukan tanpa ilmu, akhirnya bisa menyelisihi ketentuan syariat. Ya misalnya anak-anak kita bunuh, wanita kita bunuh, nenek-nenek yang tidak berdaya kita bunuh, kakek-kakek yang tidak berdaya kita bunuh. Padahal agama mengatakan tawanan itu atau di dalam berperang menurut syariat Islam itu nenek-nenek jangan dibunuh, kakek-kakek jangan dibunuh, anak-anak kecil jangan dibunuh, wanita-wanita juga jangan dibunuh. Tapi kalau tidak ada ilmu ya sudah kita sudah terasa. Ya, menyelisihi ketentuan syariat. Ya. Begitu juga kalau kita tidak mengerti tentang harta rampasan perang. Begitu kita berjihad, kita dapat tumpukan uang banyak, ya kita bakar. Mubazir, pemborosan. Padahal itu termasuk harta rampasan perang. Yang bisa diambil dan digunakan demi kepentingan umat Islam. Tapi diatur dengan ilmu. Jadi semuanya butuh ilmu. Lalu apa kata beliau? Fal ilmu huwa kullu syai'in. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, maka ilmu itu adalah segala-galanya. Ilmu itu adalah apa? Segala-galanya. Antum mau makan butuh ilmu atau tidak? Butuh ilmu. Butuh ilmu tentang adab-adab makan. Jangan tentang adab makan, tentang jenis makanan juga butuh ilmu. Kalau antum tidak tahu, bisa jadi antum makan baterai yang kira apa? Tadi bakar atau bali-bali. Misalnya, ya. Butuh ilmu untuk membedakan makanan itu juga butuh ilmu. Ya, antum mau masuk kamar mandi juga butuh ilmu. Kalau antum tidak punya ilmu masuk kamar mandi, antum bisa duduk di kloset, bisa jadi duduk di saluran pembuangan air, tidak tahu kan antum kan? Iya, jadi butuh ilmu. Ya biar aja orang itu kalau dia nggak punya ilmu, katakanlah ada kloset model baru ya, dia masuk tuh bingung, ini mau bagaimana? Ya antum masuk aja di kamar mandi pesawat, bingung kan? Karena belum punya ilmu, ternyata toilet di pesawat ini apa? Klosetnya ini begini, buang air besar, mau istinja itu bagaimana, pencet apa, nggak tahu, nggak punya ilmu, antum bisa keluar tanpa istinja, repot. Ya. Jadi ini saja butuh ilmu. Ya. Mau tidur butuh ilmu, mau masuk kamar mandi butuh ilmu, mau makan butuh ilmu, mau berjihad butuh ilmu, semuanya butuh ilmu. Maka fal ilmu kullu syai', ilmu itu adalah segala-galanya. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu agama. Ilmu agama. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan malaikat pun meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu. Nah, baik. Sampai di sini paham ya, kawan ya? Itu faedah yang pertama, yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu. Faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, yaitu perintah untuk bertanya kepada ahlul ilmi. Perintah untuk bertanya kepada ahlul ilmi. Jadi bertanya itu kepada ahlul ilmi, jangan bertanya kepada peramal. Tidak boleh. Dan juga jangan bertanya kepada orang yang aneh-aneh. Bertanya harus kepada ahlul ilmi. Ya. Bertanya kepada orang yang benar-benar mengerti tentang ilmu agama, orang yang tahu tentang Al-Quran dan orang yang tahu tentang Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum nggak boleh sembarangan bertanya. Sembarangan bertanya bisa sesat di jalan. Ya. Dalam ilmu dunia saja kalau antum tanyanya salah itu bisa sesat. Coba aja antum tanya pelajaran matematika ke guru IPS. Atau tanya Pak Guru, kira-kira kalau 2 tambah 3 kurang 4 itu berapa Guru? Guru IPS dia bilang, oh itu istrinya kalau Indonesia ini tropis. Kan? Akhirnya apa? Kalau jawab. Nah, kenapa? Karena memang apa? Guru IPS bukan murid dia. Ya.
Dalam ilmu dunia sih begitu ya. Ilmu dunia antum kepalanya sakit datang, antum datang ke siapa? Datang ke nelayan. Pak, saya kepalanya sakit. Oh, itu kan tinggal ikan momar di foto-foto, taruh di kain. Ini apa Pak? Aduh, mau apa? Tidak maksud kepala saya sakit. Oh, bukan itu. Saya kira tadi tanya umpan ikan. Supaya kan jadi repot. Ya. Karena bukan apa? Bukan bidangnya. Bukan bidangnya. Maka dari itu apa? Motivasi atau di dalam ayat, di dalam hadis ini ada anjuran, ada perintah untuk bertanya kepada ahlul ilmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlul ilmi jika engkau tidak tahu. Jadi bertanya itu jangan salah-salah orang. Kalau antum bertanya ke tukang sulap, jadi bisa ajaran antum cara-cara sulap. Ya. Nanti kalau antum datang ke orang yang nggak belajar agama, nggak paham, nanti dia bilang Al-Quran ini ada 40 juz. Yang 30 juznya tertulis, yang 10 juznya tersimpan di dada. Jadi repot. Antum tanya satu ayatnya apa Pak? Baca dulu ayatnya, yang 10 yang simpan itu satu ayat. Jadi yang gimana? Oh sudah, itu antum nggak tahu ilmu batin atau itu ilmu tikam. Oh Rasulullah ajar nggak Pak ilmu itu? Oh ini Rasulullah nggak ajar. Oh berarti Bapak dapat wahyu yang lain selain daripada Rasulullah. Berarti ada Jibril yang lain datang kepada Bapak untuk mengajarkan Al-Quran itu 40 juz. Sebab apa? Sebab Rasulullah itu diajar oleh Jibril itu Al-Quran cuma 30 juz. Kalau Bapak katakan 40 berarti ada Jibril yang lain yang datang kepada Bapak. Gitu. Ya. Akhirnya jadi aneh. Kenapa? Karena tanya salah alamat. Maka dari itu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanya kepada ahli ilmu jika engkau tidak tahu. Ya. Jadi di sini ada anjuran ya. Dari mana kita katakan itu ya? Zir bin Hubaysh ini kan datangnya Safwan bin Affan. Waktu itu Zir bin Hubaysh tidak datang kepada seorang peramal, tidak datang kepada siapa, dia datang kepada Safwan bin Affan. Dan Safwan bin Affan ini adalah ahli ilmu. Kenapa dia ahli ilmu? Karena dia sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi itu Allah telah ridho kepada mereka semuanya, dan mereka semuanya itu mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan janji surga. Ya kan? As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama dan awal dari kalangan masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi Allah kabarkan kepada kita bahwa Allah telah ridho mereka. Ya. Dan Allah yang menciptakan mereka pun mengabarkan isi hati mereka kepada kita. Yaitu apa? Wa radu anhu, isi hati mereka itu bahwa mereka telah ridho kepada Allah. Kalau kita ini kan belum tentu ya ridho kepada Allah. Walaupun setiap pagi dan sore kita baca zikir, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, tetapi ketika Allah perintahkan kita masih pikir-pikir tapi ini kan begini, masih pikir. Ya. Tapi padahal itu Allah yang perintah. Maka keridhaan kita kepada Allah itu Allah a'lam. Tetapi para sahabat itu Allah telah mengabarkan isi hati mereka bahwa waradu anhu, mereka itu telah ridho kepada Allah. Ya. Nah, maka dari itu Safwan bin Affan ini seorang ulama, seorang ahli ilmu, dia karena dia adalah sahabat Nabi, maka Zir bin Hubaysh mendatangi dia untuk bertanya tentang ilmu agama. Apa yang ditanyakan? Permasalahan mengusap di atas dua sepatu. Oh, Ustaz, mengusap di atas dua sepatu itu apa? Kayaknya baru dengar. Selama ini yang kita dengar itu kan itu cuci kaki, itu ini ada wudhu usap di atas dua sepatu. Kayaknya Ustaz bawa agama baru, apalagi kalau subuh 30. Ya, jadi repot. Ya.
Padahal dia sendiri nggak tahu hukum kunut itu apa. Kemudian nggak ngerti tentang derajat hadis-hadis dalam kunut subuh atau kunut nazil atau apa. Ya. Lalu apa? Kayaknya agama baru. Kalau agama baru hanya dengan kunut subuh dan tidak kunut subuh, maka Masya Allah berapa banyak para ulama yang telah menganut agama baru menurut versi dia. Ya. Bisa jadi dia tuduh Imam Ahmad agama baru, bisa jadi dia tuduh pengikut Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i sebahagiannya sebagai pengikut atau buat agama baru. Bisa jadi dia menuduh Imam Bukhari agama baru, Imam Muslim agama baru, dan mayoritas ulama ahli hadis sebagai orang-orang yang membawa agama baru. Kenapa? Karena mayoritas ahli hadis menghukumi hadis-hadis kunut subuh adalah hadis-hadis yang dhaif. Dan kalau Anda datang ke Makkah dan Madinah hari ini sholat subuh di Makkah dan Madinah itu tidak ada kunut subuh, akhirnya Anda katakan Makkah dan Madinah agama baru, lalu Anda silahkan berhaji ke Gunung Taman. Ya. Tidak perlu ke Makkah dan Madinah. Kenapa? Karena Makkah dan Madinah sudah membawa agama baru. Padahal Rasulullah SAW mengatakan apa? Agama ini akan kembali ke Makkah dan Madinah sebagaimana ular kembali masuk ke dalam apa? Lubangnya. Nah, ini memang karena keterbatasan ilmu. Lalu melihat sesuatu yang berbeda, mulai bingung, cepat-cepat memvonis. Padahal yang melakukan ini orang yang mempelajari hal tersebut. Sama dengan ada pasien menyalahkan dokter. Antum ada pasien gigi sakit datang ke bapak dokter yang belajar ilmu kesehatan bertahun-tahun. Lalu bapak dokter katakan, oh gigi Anda ini kayaknya keropos, ini perlu dikasih obat ini. Lalu Anda dengarnya, Pak dokter, kayaknya dokter sesat deh. Ya, itu siapa yang bilang itu? Dokter apa Anda? Dokter apa Anda? Sekarang orang yang belajar agama bertahun-tahun, kemudian dia mempraktekkan agama itu sesuai dengan apa yang ada dalam hadis Rasulullah, dengan disiplin ilmu yang dia miliki, lalu ada awam datang dan mengatakan ini sesat. Itu kira-kira yang sesat apa? Maka yang suatu fitnah yang ini bukan persoalan. Maka dari itu harus belajar. Kalau tidak belajar ya repot. Ya. Nanti kalau antum datang ke Makkah dan Madinah naik haji atau umroh, sholat di belakang imam besar Masjidil Haram, Masjid Nabawi 30 subuh, atau langsung katakan kayaknya Makkah dan Madinah ini sudah agama baru. Besok kalau ada rezeki naik hajinya jangan ke sini lagi. Ya, jadi repot. Jadi apa? Jadi repot. Wallahu a'lam bishawab. Ya Tuhan fitina sunnah Allah wa iyyakum. Ini baru faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini. Ya, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Insyaallah taala nanti baru kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Masih ada beberapa faedah yang belum bisa kita selesaikan karena kita harus disiplin dengan waktu. Ya. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tayt. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.